Al-Um 102,5 FM Radio Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana biasa setiap Selasa malam Rabu kita berkumpul di majelis yang mulia ini, di kajian kita yang sekarang kita membaca kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani Sunan Al-Yaumiyah, yang hadirin hadirat sekalian memegang buku terjemahannya yang berjudul Hadiah Indah Penjelasan tentang Sunnah-Sunnah Sehari-hari, di mana buku ini atau kitab ini ya ditulis oleh Syekh Abdullah bin Hamud Al-Furai hafizahullahu ta'ala, yang kita di dalamnya mempelajari tentang sunnah-sunnah keseharian yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diamalkan dan contohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan mempelajarinya kita berharap dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan terakhir kita membahas tentang buah daripada mengikuti sunnah, gitu ya, masih ingat ya? Jadi kita telah membahas 4 poin dari buah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buah yang pertama mendapatkan atau sampai kepada derajat mahabbah, yakni cinta, mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Buah yang kedua memperoleh ma'iyatullah, yakni kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian buah yang keempat dikabulkannya doa-doa ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita mengikuti sunnah. Kemudian keutamaan buah yang keempat yang telah kita bahas dari mengikuti sunnah ini adalah menambal kekurangan di dalam amal-amal fardu ya. Jadi ini 4 pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan buah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Sekarang kita lanjutkan dengan buah yang kelima. Sampai sini ya. Buah yang kelima itu adalah hayatul qalbi kama taqaddama, yaitu hidupnya hati sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Maka fal abdu idza kana muhafizan ala sunnati, maka seorang hamba jika dia menjaga sunnah, ya, jika dia menjaga sunnah, ya, kana lima huwa ahamu minha ahfadha, maka dia itu terhadap yang lebih penting daripada sunnah lebih menjaga. Kalau sunnah saja dia jaga, apalagi yang wajib, apalagi yang fardu, ya. Jadi tatkala seseorang itu menjaga sunnah, dia benar-benar menjaganya, maka tentunya, ya, yang fardu lebih dia jaga lagi, ya. Fayas'ubu alaihi an yufarrita bil wajibati an au yuqsira fiha, maka akan menjadi sulit atasnya untuk teledor menelantarkan amal-amal wajib, ya. Jadi sangat sulit bagi dia untuk teledor terhadap amal-amal yang wajib, gitu ya. Wa yanalu bidzalika fadilatan ukhra, kemudian dengannya dia akan mendapatkan keutamaan yang lain, wahia ta'zimu sya'airillahi ta'ala, yaitu pengagungan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayahya qalbuhu bi ta'ati rabbih, maka hiduplah hatinya dengan ketaatan Rabbnya. Wa man tahawana bis sunani uqiba bi hurmani al faraidi, dan barang siapa yang meremehkan sunnah-sunnah, maka dia dihukum dengan diharamkan terhadap amal-amal fardu. Ya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang bisa kita simpulkan di sini adalah bahwasanya kalau seseorang itu dia selalu dan senantiasa berupaya untuk menjaga amal sunnahnya, amal-amal sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepada hatinya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepada hatinya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekuatan kepada dirinya untuk menjaga amal-amal fardunya, untuk menjaga amal-amal wajibnya, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan taufik kepada hati seseorang, berarti hati seorang itu hidup, dan hidupnya hati adalah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidupnya hati adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang-orang yang teledor dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia teledor, meremehkan, menggampangkan dan tidak mau mengamalkan, maka cenderung kepada amal fardu pun demikian, ya, cenderung kepada amal fardu pun demikian. Jadi asal-asalan di dalam dia mengerjakan amal fardu. Tatkala amal sunnah dia itu meremehkannya, menggampangkannya, menganggapnya ringan, maka nanti pun demikian terhadap amal fardu pun seperti itu. Jangan-jangan nanti dia juga meremehkannya. Demikian jemaah sekalian, dimakanlah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan sekarang dengan faidah atau buah yang keenam daripada mengikuti sunnah, yaitu al-bu'du wal ismatu minal wuqu'i fil bid'ah, jauh dan terjaga dari terjerumus ke dalam perkara baru. Jadi terjaga dirinya, terjauhkan dirinya dari terjerumus ke dalam perkara-perkara baru. Kenapa? Karena tatkala seseorang itu menjaga sunnah, gitu ya, menjaga sunnah, mengamalkan yang sunnah, enggak sempat bagi dia untuk mengamalkan yang bukan sunnah, enggak sempat sudah, gitu ya. Mengamalkan yang sunnah lo belum tuntas. Ya, nanti kita mempelajari kitab ini misalkan dalam satu hari, kita seakan-akan waktu kita habis untuk mengamalkannya, gitu ya, enggak bisa tuntas, gitu ya. Apalagi kemudian terjerumus kepada perkara-perkara baru, gitu. Li'annal 'abda kullama kana mudbi'an lima jaa'a fis sunnati, dikarenakan seorang hamba setiap kali dia itu mengikuti apa yang datang di dalam sunnah,
kana harisan alla yata'abbada bi syai'in, maka dia akan sangat perhatian untuk tidak beribadah dengan sesuatu illa wa fi sunnati lahu dalilun yuttaba, melainkan di dalam sunnah baginya ada dalil yang diikuti. Jadi orang yang berupaya keras mengamalkan sunnah itu biasanya sikapnya adalah bertanya, dalilnya ono enggak? Kan gitu ya. Kenapa? Tatkala dia mau mengamalkan sunnah itu, dia tidak mau mengamalkannya kecuali berada di atas dalil. Ada enggak dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada enggak dalilnya? Bukan sekedar dalil, dalil yang yuttaba, dalil yang bisa diikuti. Dalil yang bisa diikuti, dalil yang mana? Yang sahih. Sahih atau sahih? Sahih. Ya, dalil yang sahih, gitu ya. Dalil yang hasan, yang yuttaba, yang diterima, yang diikuti jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang konsisten dengan sunnah, menjaga sunnahnya, mengamalkan sunnahnya itu punya prinsip tidak akan mau mengamalkan kecuali datang dalil yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Wa bihadza yanju min tariqil bid'ah, dan dengan ini dia selamat dari jalan-jalan bid'ah, jalan-jalan baru yang bukan jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Dimana kalau kita melihat kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah cukup bagi kita untuk mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita amalkan apa adanya, ya. Yang merah ya kita amalkan merah, yang putih kita amalkan putih, gitu ya. Yang biru kita amalkan biru, nggak usah dicampur napa? Nggak usah dicampur kuning tidak hijau, nggak perlu, gitu ya. Biarkan aja apa adanya seperti itu, maka itu sudah bisa menyelamatkan kita dari api neraka dan itu sudah bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala walil hufadhi ala sunnati thamaratun katsirah. Bagi orang-orang yang menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu memiliki buah yang banyak, ya. Walil hufad atau walil hifadhi ala sunnah, dan bagi perbuatan menjaga sunnah itu thamaratun katsirah, memiliki banyak sekali buah. Berkata qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fakullu man ittaba'ar rasula, maka setiap orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, fallahu kafihi, maka Allah lah yang akan mencukupi dia, wahadihi, Allah lah yang akan berikan petunjuk kepada dia, wa nasirihi wa nasiruhu, dan Allah lah yang akan memberikan pertolongan kepada dia, wa raziquhu, dan Allah lah yang akan memberikan rizki kepada dia. Ya, ini perkataan daripada Syekhul Islam rahimahullahu taala. Jadi setiap orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah yang akan mencukupi dia. Allah yang akan memberikan petunjuk kepada dia, Allah yang akan memberikan pertolongan kepada dia, Allah yang akan memberikan rizki kepada dia. Ini semuanya tertampung, tercakup di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Kan gitu ya. Jadi kalau orang itu bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjalankan larangannya, bertakwa kepada Allah terhadap Rasulnya, yaitu dengan cara mengikutinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongannya, memberikan penjagaannya, Allah akan mencukupinya, menolongnya, dan menjamin rizkinya. Wa qala tilmiduhu Ibnul Qayyim, dan berkata muridnya, yakni Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, faman sahibal kitab wa sunnah, barang siapa yang menemani Al-Quran dan sunnah, ya, bersahabat dengan Al-Quran dan sunnah, wa tagharraba an nafsihi, dan dia itu asing terhadap dirinya, wa anil khalqi, dan dari makhluk. Ya napa sih maksudnya ini asing terhadap dirinya sendiri niku? Asing terhadap makhluk niku, ya nama maksudnya
awalnya niku siapa yang bersahabat berteman dengan Al-Qur'an. Maksudnya apa? Dia itu meninggalkan pendapatnya. Gitu ya. Kalau sudah bertemu dengan Quran dan Sunnah. Dia juga meninggalkan pendapat yang orang lain kalau sudah bertemu dengan Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Jadi dia meninggalkan pendapatnya kalau sudah bertemu dengan Quran dan Sunnah. Dia meninggalkan pendapat makhluk siapapun dia kalau sudah bertemu dengan Quran dan Sunnah. Wahajara biqalbihi ilallah. Kemudian dia hijrah dengan hatinya kepada Allah. Fahuwa sadiqul musibu, maka dia adalah orang yang jujur lagi orang yang benar, ya. Orang yang jujur lagi orang yang benar, ya. Jadi dia senantiasa di dalam kehidupannya itu berpegangan teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada satu amal pun yang mau dikerjakan melainkan dia melandaskannya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau didapati dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mengamalkannya. Kalau ternyata tidak ada dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun meninggalkannya. Demikian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Jadi selesai sudah pembahasan tentang 6 buah daripada mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lanjutkan dengan perkataan muallif yang berikutnya. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ilmihi fi dharaini qabla syuru'i fil maqsudi. Sebelum kita masuk ke dalam tujuan pokok pembahasan, beliau berkata, akhil qari, saudaraku pembaca, wa qabla syuru'i fil maqsudi, sebelum menuju kepada tujuan, wa ardi ma tayassara li jam'uhu, dan menyampaikan apa yang mudah bagiku untuk mengumpulkannya minas sunanil yaumiyah, dari sunnah-sunnah keseharian, ufiduka bimayali, aku akan memberikan kepadamu faidah yang berikut ini, ya. Aku berikan faidah yang berikut ini. Jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang akan disampaikan. Awalan, yang pertama, jama'tu fi hadhil waraqat, kukumpulkan di dalam kertas-kertas ini, kullama tatabba'tuhu minas sunanil yaumiyah, setiap perkara yang aku perhatikan berada dalam sunnah-sunnah keseharian, gitu ya. Perkara yang kutelusuri termasuk bagian dari sunnah-sunnah yaumiyah. Wa qad ughfila ba'du as-sunani, ya, wa qad ughfilu ba'du as-sunani amdan, dan kadang aku melalaikan sebagian sunnah amdan, dengan sengaja. Jadi beliau mengumpulkan seluruh sunnah, namun dengan sengaja sebagian sunnah beliau tinggalkan, tidak ditulis dalam kitab ini, gitu ya, sengaja. Kenapa? Lil khilafi fi thubutiha, ya, karena adanya perselisihan terhadap ketetapannya, ini sahih atau tidak. Jadi ada perselisihan. Yang perselisihan ditinggalkan oleh beliau hafizahullahu taala. Lidu fi dalilin, dikarenakan dhaifnya dalil misalkan. Au li khilafin, atau karena perselisihan fi fahmil istidlali ala sunnah, di dalam memahami sisi pendalilan pengambilan dalil atas sunnah tersebut. Ya, jadi ini manhaj beliau di sini. Yang dhaif ditinggalkan, gitu ya, karena yang diperselisihkan karena kedhaifannya maka ditinggalkan. Atau juga ada perselisihan di dalam memahami cara memahami secara perselisihan di dalam istidlalnya, pemahaman istidlalnya terhadap sunnah tersebut, maka beliau tinggalkan. Jadi beliau hanya menyampaikan yang benar-benar jelas, gitu ya, tidak ada khilaf dalam masalah ini. Kemudian waqad haristu ala taqyidi ma sahabil khabar, ya, dan aku sangat perhatian untuk mengikat apa yang telah sahih beritanya minas sunnah an-nabawiyah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sahibiyah, atas pemiliknya,
afdalu salatin wa azka tahiyatin. Ya, seutama-utama selawat dan mulia-mulianya ucapan penghormatan, ya. Demikian jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara pertama. Berarti di sini mu'alif hanya memilih yang apa? Yang sahih, ya. Memilih yang sahih. Yang tidak sahih maka beliau meninggalkannya, gitu ya. Yang dhaif beliau tinggalkan, gitu ya. Atau istidlalnya ada khilaf terhadap sunnah tersebut maka beliau meninggalkannya. Jadi beliau hanya mengambil yang sahih, yang sepakat. Kemudian tsanian, yang kedua, perkara yang kedua, hunaka minas sunan allati di sana terhadap sunnah-sunnah, ya, allati tatabba'a al-ahwal awil amakin, yaitu sunnah-sunnah yang mengikuti kondisi-kondisi, wal amakin, dan juga tempat-tempat, awil azman, atau zaman-zaman, tu'addu li askhasin minas sunanil yaumiyah, yang terhitung bagi orang-orang tertentu, termasuk bagian dari sunnah yaumiyah, bi khilafi ghairihim, berbeda dengan yang selain mereka. Jadi ada sunnah-sunnah tertentu yang khusus dilakukan pada satu keadaan, pada satu tempat atau satu masa. Bagi orang ini termasuk sunnah, bagi orang yang lain tidak. Maka ini juga ditinggalkan. Gitu ya. Seperti apa? Lam azkurha amdan. Aku tidak menyebutnya secara sengaja. Kenapa? Li'anna ghaliban nasi la tatakarrar alaihim. Dikarenakan kebanyakan manusia tidak terulang atas mereka sunnah ini. Enggak untuk semua orang. Famasalan, contohnya, man kana fi Makkah, seperti orang yang ada di Makkah, awil Madinata, atau seperti orang yang ada awil Madinati, atau orang yang ada di Madinah. Fa innahu yastati'u kulla yaumin an yazural Masjidal Haram. Maka sungguhnya setiap hari dia bisa menziarahi Masjidil Haram, awin Nabawi, atau Masjid Nabawi. Wa yusalli fihi, lalu dia salat di dalamnya. Fayanalu fadilatan mudhafa'atas salati, maka dia bisa memperoleh keutamaan berlipat gandanya salat. Bisa. Kita nggak bisa. Maka ini dihilangkan dengan sengaja. Kenapa? Karena tidak untuk setiap orang. Ditinggalkan oleh beliau hafizahullahu taala. Wa kadza, demikian juga hunaka ba'du sunan la takunu illa lil a'immah. Di sana juga ada sebagian sunnah yang tidak dilakukan kecuali untuk para imam. Napa contoh nih untuk para imam? Khusus sunnah para imam, misalnya napa contoh nih? Mari sholat sunnah qobliyah subuh turu ngeten nggih, mujur ngalor ambek tangan kanan ngeten diangkat ngeten. Niki sunnah bagi para imam. Imam kate ngimami sholat subuh gitu ya. Qobliyah subuhnya di rumah, enggak di masjid. Ini bukan untuk sampean kok ngamalno hadis diwaca dikira gawe kabeh. Asir sampean turu ning ngene kabeh. Ini masjid kaya wak pindang ngoten. Enggak sunnah itu. Ini sunnah bagi khusus imam di rumahnya. Misal ya, maka itu dihilangkan. Awil muadzinin, atau sunnah khusus untuk para muadzin. Wa nahwi dzalika, dan yang semacamnya, minas sunan, dari sunnah-sunnah allati tata'allaqu bi amrin muayyanin, yang berkaitan dengan perkara-perkara yang tertentu. Ini dihilangkan, ya. Rubbama, dan barangkali la tata'atta li katsirin minan nas, tidak la tata'atta li katsirin minan nas, tidak akan didatangi oleh banyak manusia, gitu ya. Maka itu dihilangkan. Wa hunaka, di sana ada sunanun, sunnah-sunnah, ya, tukhtalafu, yang diperselisihkan biikhtilafil hal, yang berbeda diperselisihkan dengan perbedaan kondisi. Seperti apa? Kaziyaratil akhawiyah fillahi ta'ala, seperti ziarah ukhuwah, ya, karena Allah Ta'ala. Wa ibadati tafakkur wa syukri wa iyadatil maridi, ibadah tafakkur, syukur, ya, menjenguk orang sakit. Wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, salat kepada atau selawat, ya,
selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ziyaratil maqabiri, menziarahi kuburan-kuburan, wasilaturrahimi, silaturahim, wa talabul ilmi, wa sadaqati sadaqah, wa sunanil ightisali, sunnah-sunnah mandi, wa nahwiha, dan yang semacamnya, minas sunan, dari bagian sunnah-sunnah allati aghfaltuha amdan, yang aku melalaikannya karena sengaja. Jadi itu semuanya yang tidak semua orang melakukannya tiap hari, maka itu dihilangkan dari kitab-kitab ini sengaja, gitu ya. Paham insyaallah sini ya. Jadi nanti jangan ditanya kok yang ini enggak ono, iki enggak ono, memang sengaja dihilangkan karena tidak berulang-ulang tiap hari bagi setiap orang, gitu ya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka li'adamil jazmi bi annaha sunanun yaumiyatun, ya, dikarenakan tidak adanya kepastian bahwasanya itu adalah sunnah keseharian. Ma'a istita'atil abdi al-itiyanu biha matasya'a min ayyamihi, bersamaan dengan kemampuan seorang hamba untuk mendatanginya kapan saja dia mau pada hari-harinya, ya. Jadi ini bukan termasuk yang dimaksud oleh mu'alif di sini. Walakin akan tapi kama sabaqa, sebagaimana yang telah berlalu, haristu ala dzikri ala alladzi yatakarrar fil yaumi wal lailah. Ya, haristu ala alladzi yatakarraru fil yaumi wal lailah. Aku sangat perhatian terhadap perkara yang berulang-ulang dalam sehari semalam. Ini yang dimaksud oleh mu'alif. Berulang-ulang sehari semalam, subuh ke subuh lagi, terus seperti itu ya, duhur ke duhur lagi dan seterusnya, ya. Demikian jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Taib. Perkara yang ketiga, salisan. Ini penting agar kita mengetahui manhajnya atau metodenya mu'alif di sini. Beliau mengatakan salisan, i'lam ayyuhal mifdal, ketahuilah ya. Mifdal, ketahuilah wahai orang yang mulia, anna tiba'a hadi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yashmulu, mencakup ittiba'a akhlaqihi, mencakup mengikuti akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ta'amulihi wa ta'amulahu, ya, wa ta'amulihi, mengikuti juga muamalah beliau sallallahu alaihi wasallam, wa adabihi, juga adab beliau ma'a rabbihi, terhadap Rabbnya ta'ala, wa ma'a sunnatihi, dan juga bersamaan dengan sunnah beliau, wa ma'an nasi, dan bersama dengan manusia. Jadi mengikuti sunnah itu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencakup semuanya, ya, mencakup akhlak beliau, muamalah beliau, adab beliau, ya, sunnah, ya, mengikuti ta'amul beliau terhadap sunnah beliau, ta'amul beliau terhadap manusia. Bagaimana beliau itu bergaul, ya, dengan sunnah beliau sendiri, bergaul dengan manusia. Bagaimana itu juga perlu diperhatikan. Fala taghfal ayyuhal mubarak an hadzal matlab al muhim, maka jangan lalai dari poros yang ini, yang penting ini, ya. Fal akhlaqu imadun muhim, maka akhlak itu adalah pilar yang penting. Yahtajuhu waqi'una al-yauma katsiran, di mana realita kita pada hari ini sangat membutuhkan akhlak, sangat membutuhkan akhlak. Banyak orang akidahnya sudah benar, akhlaknya enggak benar. Ibadahnya benar tapi akhlaknya enggak benar. Enggak punya adab sama orang tua, enggak punya adab sama guru, enggak punya adab sama teman dan lain sebagainya, ya. Maka itu semuanya dibutuhkan, ya, jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala, di mana para ulama dulu di antara mereka ada yang mengatakan, aku dulu belajar adab 30 tahun, baru belajar syariat 20 tahun. Luwih akeh adabe timbang syariate, gitu ya. Demikian jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah subhanahu an yuhdiyana li ahsanil akhlaq wa yusarrifa 'anna sayyi'aha. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan petunjuk kepada kita kepada sebaik-baiknya akhlak dan memalingkan kita dari keburukannya. Baik. Sampai di sini bisa difahami ya alur pembahasan kitab kita nanti ini. Paham insyaallah ya?
Baik, kita lanjutkan. Di sini ada nasihat dari mu'alif. Wa'lam, dan ketahuilah anna taqarruba lillahi ta'ala bil faraidi, bahwasannya mendekatkan diri kepada Allah dengan amal fardu itu muqaddamun 'alan nawafili, didahulukan daripada amal sunnah. Wa a'dhamu ajran, dan lebih besar pahalanya. Ini harus kita perhatikan. Amal fardu, amal wajib itu harus lebih didahulukan dan lebih utama, gitu ya, lebih besar pahalanya. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita gara-gara mengamalkan yang sunnah melalaikan yang wajib. Ya, melalaikan yang wajib. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Salat malam misalkan, Masya Allah luar biasa, wis. Gitu ya. Subuh ya kerinan, gitu ya. Isya salat dewe, marung salat malam sampai subuh, salat ijenan. Ya mending turu. Gitu ya. Masih lebih baik orang yang salat isya berjamaah di masjid lalu tidur sampai subuh salat berjamaah di masjid. Itu masih lebih baik daripada orang yang isyanya ijenan, marunu salat malam sampai subuh nih ijenan. Karena apa-apa nih, amal fardu itu tidak bisa dikalahkan oleh amal sunnah sebanyak apapun, gitu ya. Yang Nabi SAW menjelaskan sholat isya berjamaah, gitu ya, maka pahalanya itu seperti sholat separuh malam. Ya, kalau kemudian sholat subuh berjamaah seperti semalam suntuk, kan gitu ya, kan mending sholat subuh berjamaah, gitu ya, ditimbang dengan orang yang sholat semalam suntuk tapi gak subuh berjamaah. Si akean ganjarane subuh berjamaah. Niki mboten gembosi sing ahli sholat malam loh. Maksudnya kalau dibandingkan, ya. Demikian jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal fardu itu harus lebih diutamakan, ya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh misalkan ada walimah nggih. Walimah niku napa biasanya mangan-mangan. Ya. Misalkan ada walimah makan-makan, lalu ada panggilan azan salat isya, mana yang didahulukan? Napa? Walimah ya. Wis gak ngereken ana salat isya gitu. Ada acara-acara apa ketene wis azan isya misalkan lanjut engko salat isya bubar nek ngarep omahe dhewe-dhewe, ya keliru besar, salah total, itu seperti itu. Dahulukan yang fardu, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaitannya keluwen walimah iku mang lek keluwen temenan kabeh sing diundang keluwen wis mangan entek-entekno gitu ya. Hanya lek keluwen kabeh. Karena memang hadis Nabi, la sholata bi hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhbathan, ya. Tidak ada salat dengan hadirnya hadirnya makanan dalam keadaan perut sangat kelaparan dan butuh makanan itu, wis makan. Baik, fallahu azza wa jalla yaqul, maka Allah azza wa jalla berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaratu alaihi, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada apa yang kuwajibkan atasnya. Jadi apa yang diwajibkan oleh Allah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dikalahkan. Ya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, ya. Sering kita mendapat yang semacam ini. Ya, ada rapat misalkan, sampai hilang rapat sekali, sholat bendino, ngono jane dalile lah repot lek ngono iku ya. Rapat sekali sholat bendino, acara halal bihalal misalkan gitu ya. Acara reuni. Ya. Kalau nanti ngisi reuni ten satu tempat, reuni SMA ngoten niku, kalau ngisi pengajian. Mulai jam 09.00 wis acarane biasa gitu ya. Kemudian diberikan kesempatan untuk ceramah itu 10 menit sebelum zuhur.
Delok jam 10 menit ini kurang zuhur kurang 10 sebelum dia ceramai. Begitu adzan zuhur tak selesaikan. Sudah waktu saya habis, saya tinggal untuk sholat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal sudah, ya tinggal untuk sholat. Yang semacam itu, ya. Sudah acaranya kan acara ya bukan sunnah ya bukan wajib kan gitu ya. Ya mubah-mubah saja, biasa-biasa aja, tinggal aja. Ya. Seperti itu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang wajib, yang fardu itu harus didahulukan daripada yang lain gitu ya. Enggak boleh dikalahkan oleh yang lain gitu ya. Yang sunnah tidak bisa mengalahkan apalagi yang bukan sunnah. Baik, demikian jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Rabi'an yang keempat. Innani sesungguhnya aku khatibu bihadhi sunani. Aku ingin mengajak bicara dengan sunnah ini nafsi al-muqsirah, jiwaku yang sangat kurang banyak salah ini. Ya. Li anfa'u li unfi'aha untuk aku memberikan manfaat kepadanya. Bi ardi sunanil yaumiyah amama ainayya, dengan menampakkan sunnah-sunnah keseharian ini di hadapan kedua mataku. Ya, ini pun demikian. Kita membaca kitab ini biar kita tahu melek ini nih. Ketokno nek motone mau enggak sekarang mengamalkan. Ini lo ilmunya diamalkan atau tidak. Dulu sudah kita punya komitmen bersama, kita pelajari lalu kita berupaya mengamalkan dalam keseharian kita. Itu komitmen kita itu ya. Sambil minta pertolongan kepada Allah. Tapi ojo nazar yo, aku nazar tak amalno. Lain dadi wajib sampean. Ya, kalau sudah wajib sulit untuk mengamalkannya biasa gitu ya. Kan enggak usah nazar ya. Biasa aja. Komitmen itu berbeda dengan nazar ya. Meminta pertolongan kepada Allah. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya wan nazar fi ma kuntu muqsiran fi, dan melihat terhadap perkara yang dulu aku kekurangan di dalamnya, ya, li uhmilaha alal isabati min hadhi sunan, agar aku bisa memikulnya ya untuk bisa mendapatkan sunnah-sunnah ini, wal muhafadzah ala hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjaga petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min thamma nafa ikhwani, dan lebih dari itu aku ingin memberikan manfaat kepada saudara-saudaraku, wa hathahum ala iqtifai hadi al-Mustafa, dan mendorong mereka untuk meniru petunjuk al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ini nasihat beliau hafizahullahu taala ya. Jadi yang pertama adalah untuk diamalkan oleh penulis sendiri, yang kedua adalah untuk diajarkan kepada yang lain, memberitahu yang lain. Sebagaimana juga kita di sini pun demikian. Ya, masing-masing di antara kita berupaya untuk mengamalkan untuk diri kita masing-masing, dan sebisa mungkin juga mengabarkannya, memberikannya kepada yang lainnya. Dan nanti insya Allah akan kita buatkan ringkasan gitu ya. Ya, dibuat ringkasan. Ini ringkasan sebelum sebelum tidur, sebelum bangun. Sebelum bangun. Sebelum fajar, ringkasan amal sebelum fajar gitu ya. Misalkan di print, ditaruh di stiker, tempel tembok misalkan gitu ya. Ya, itu sebagai pengingat-ingat. Tidak ada masalah, itu sebagai latihan kita bersama. Beliau mengatakan fabadir akhi li igtinamil umri, maka bersegeralah wahai saudaraku untuk memanfaatkan usia qabla hululil ajal, sebelum datangnya ajal, wangqita'il amal, dan putusnya amal angan-angan. Gitu ya. Selagi kita sekarang ajal belum datang, selagi angan-angan masih bisa berkelanjutan, tidak putus-putus angan-angan kita, ya, maka bersegera untuk mengamalkan sunnah-sunnah ini. Bil istiksari minas sunan wa salihil amal, dengan memperbanyak sunnah-sunnah dan amal-amal yang saleh. Ya, lituhmad al-aqibatu yaumal liqa, agar terpuji, ya, agar engkau dipuji, atau Naam lituhmada al-aqibah yaumal liqa, ya, agar terpuji engkau pada hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, bi'azamil jaza, dengan agungnya pahala, fi daril baqa, di negeri yang kekal, li husni iktifaika al-athara, karena bagusnya kamu meniti mencontoh asar,
bittiba'i hadi sayyidil bashar, dengan mengikuti petunjuk sayyidil bashar sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, dan terakhir, usika akhi fi ta'amulika ma'as sunan biwasiyataini. Yang terakhir, kuwasiatkan kepadamu wahai saudaraku di dalam ta'amulmu terhadap sunnah-sunnah dengan dua wasiat. Dzakarahu an-Nawawi rahimahullahu taala, di mana Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan keduanya. Ya, menyebutkan keduanya. Al-ula, yang pertama, la tada' sunnatan minas sunani, jangan engkau tinggalkan satu sunnah dari sunnah-sunnah illa waqad kana laka minha nasibun. Jangan tinggalkan satu sunnah pun melainkan engkau punya bagian di dalam sunnah itu. Maksudnya apa? Pernah mengamalkan. Jangan sampai ada sunnah yang enggak pernah diamalkan. Maksudnya gitu. Walau limarratin wahidah, sekalipun cuman sekali. Sekalipun cuman sekali, gitu ya. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah, annahu yambaghi liman balaghahu syai'un min fadailil a'mali." Selayaknya bagi orang yang sesuatu dari fadilah amal telah sampai kepadanya, an ya'mala bihi, agar dia mengamalkannya. Ini seharusnya datang kepada kita satu keutamaan amal, yakni satu amal sunnah sampai kepada kita, hendaknya kita mengamalkannya walau marratan wahidah, sekalipun cuma sekali, liyakuna min ahli, agar dia termasuk golongannya, ya, termasuk pelakunya. Walayam bagi an yutrakuhu mutlaqan, dan tidak layak bagi seorang yang telah sampai kepadanya sunnah untuk meninggalkannya secara mutlak. Tidak layak meninggalkannya, artinya tidak melakukan sama sekali, gitu ya. Tidak layak, tidak boleh yang seperti itu, kata Imam Nawawi. Li hadis, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kamu dengan sesuatu, maka datangi bagian dari sunnah itu semampu kalian. Ya, atau datangi bagian dari sesuatu itu semampu kalian. Jadi kalau Nabi memerintah, datangi semampunya. Datangi semampunya. Mosok gak mampu, sekali gak mampu. Ya mesti mampunya, yang itu ya. Maka jangan sampai ditinggalkan. Itu wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, wasaniyatu, yang kedua, kata mu'alif, idza an'amallahu 'alaika bi ta'atin, jika Allah telah memberikan nikmat kepada kamu dengan satu ketaatan, ya, wa kunta min ahliha al-muwadhdhabina 'alaiha, dan engkau termasuk pelakunya, ahlinya yang terus-menerus melakukannya, wa fatat 'alaika yauman, lalu kemudian sunnah itu tertinggal darimu satu hari. Jadi sudah biasa mengamalkan sunnah-sunnah ini, ternyata satu hari lewat karena ada udzur tertentu, akhirnya lewat, kelupaan atau karena sibuk dan sebagainya, akhirnya amal itu ditinggalkan. Maka fahawil an ta'tiya biha inkanat mimma tuqda, maka berupayalah untuk kamu mendatanginya jika memang amal itu termasuk amal yang bisa diqadha. Di sini ya, kalau memang amal itu bisa diqadha, qadha. Contoh yang bisa diqadha, misalkan zikir di pagi, itu zikir di malam hari, baca Quran di malam hari, misalkan ya, diganti di siang hari, atau sholat di malam hari diganti di siang hari, boleh, gitu ya. Atau qobliyah, misalkan tadi itu enggak sempat, ditaruh di ba'diyah, misalkan ya. Tapi kalau bersiwak, mang isuk lali saiki, yo gak iso, ya, kalau itu. Jadi dari amal yang bisa diqadha. Paham insyaallah ya? Baik. Fa innal abda idza tada ala tafwiti, karena seorang hamba jika itu biasa untuk terus-menerus kehilangan, biasa dia ya. Jadi kehilangan biasa aja, gitu ya. Fatasahal fihi, lalu kemudian dia bermudah-mudah di dalamnya, di dalam meninggalkan amal itu, duyi al amalu, maka amal itu sendiri akan terlantar. Jadi akhirnya kalau maksudnya di sini, kalau kita ingin satu amal itu kita melakukannya itu bisa mudah dan continue terus menerus, kalau suatu ketika tertinggal maka qadha, diqadha, ya.
Jadi nanti akan menjadi mudah dan itu akan terus-menerus akan kita lakukan. Tapi kalau nggak diqadha, dibiarkan aja, nanti suatu ketika kita akan malas untuk melakukannya lagi, gitu ya. Wa yaqulu Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah fi faidati qada'iz dzikri, tentang faidah mengqada' zikir. Beliau mengatakan, yang bagi liman kana lahu wazifatun minadz dzikri fi waqtin min lailin aw naharin aw aqbi salatin. Ya, jadi selayaknya bagi orang yang dia punya kebiasaan, punya amal yang terus-menerus berupa zikir pada waktu tertentu, baik di malam ataupun siang atau selepas salat, au halatan minal ahwali, atau satu kondisi dari beberapa kondisi, fafatatu, lalu dia ketinggalannya, meninggalkannya karena ada uzur, an yatadarakaha, hendaknya dia itu menyusulnya, wa ya'ti bihi, dan datang dengannya, idza tamakkana minha, jika dia memungkinkan untuk melakukannya, wala yuhmilha, dan jangan membiarkannya, ya, menelantarkannya. Fa innahu, maka sungguhnya, idza tadal mulazimah alaiha, jika seorang yang sudah konsisten melakukannya itu terbiasa meninggalkannya, lam yuridha litafrid, gitu ya. Ya, kalau dia sudah konsisten, ya, i'tadal mulazamata alaiha, jika seorang itu sudah biasa untuk konsisten atasnya, lam yuridha litafrid, maka itu tidak akan mendorongnya untuk meninggalkannya. Akan tapi wa idza tasahala fi qada'iha saula alai tadi'iha fi waqtiha, dan jika dia bermudah-mudahan untuk mengqadanya, maka mudah baginya untuk menyanyiakannya pada waktunya. Jadi maksudnya di sini kalau satu amal yang biasa kita kerjakan itu ternyata suatu hari lewat karena ketiduran misalkan, atau karena lupa kesibukan misalkan, maka segera qadha begitu ingat. Paham di sini ya? Biar kebiasaan kita, semangat kita melakukannya tidak hilang, tidak kendor. Paham di sini ya? Kemudian tatkala misalkan kita ingat dalam kondisi saat itu misalkan capek misalkan ya, atau ada udzur apa, ingat tapi lalu kita mengatakan kok awis tak qadoi. Nah, ini juga jangan. Paham di sini? Jangan mudah mengatakan seperti itu. Sengku ae kan nanti bisa diqadha. Ya, besok aja siang tak qadha. Jadikan satu misalkan ya, dengan yang berikutnya. Maka ini jangan. Kenapa? Karena kalau bermudah-mudah mengqadhanya, nanti akan bermudah-mudah menyia-nyiakannya. Paham di sini insyaallah? Baik. Jadi ini wasiat daripada mu'alif dan juga wasiat daripada Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian beliau berdoa, as'alullah, aku mohon kepada Allah, an yaj'alani wa iyyaka mimman yattabi'una hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Aku mohon kepada Allah agar menjadikan aku dan Anda termasuk golongan orang yang mengikuti petunjuk Nabi zahir dan batin. Amin. Wa yaqtafuna atharahu wa yusharuna fi zumratihi, ya, dan meniti asar beliau dan dikumpulkan di dalam jamaah beliau. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih, sesungguhnya Allah yang mampu, ya, Allah lah zat yang melakukannya dan maha kuasa atasnya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira ila yaumiddin. Demikian jamaah sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, tamhid, muqaddimah dan tamhid pada kitab yang kita pelajari ini. Sekarang kita sampai masuk di dalam inti pembahasan kitab, di mana beliau membagi kitab ini menjadi dua. Yang pertama adalah as-sunan al-mauqutah, yakni sunnah-sunnah yang telah ditentukan waktunya. Kita masuk sekarang dalam pembahasan yang pertama, as-sunan al-mauqutah. Naqsudu bis sunanil mauqutah, kami bermaksud dengan sunnah-sunnah mauqutah itu hiya sunan al-muaqqatah, yaitu sunnah-sunnah yang telah ditentukan waktunya, bi auqatin muayyanatin, dengan waktu-waktu tertentu, fil yaumi wal laila, di hari, di siang hari ataupun di malam hari. Wa qassamtuha ila sab'ati auqat, dan aku membaginya menjadi 7 waktu. Jadi kan ini ma qablal fajri, yaitu sebelum fajar,
ya, wa waqtil fajri, waktu fajar, wa waqtid duha, waktu duha, wa waqtil zuhri, waktu zuhur, wa waqtil asri, wa waqtil maghribi, wa waqtil isya, dan waktu isya. Ya, jadi ini masing-masing ada amalnya sendiri-sendiri. Semuanya ini kita akan melewatinya, kan gitu ya? Kita akan melewatinya. Jadi ini dibagi oleh mu'allif seperti ini. Bisa dipahami di sini insyaallah? Baik. Kita awali sekarang. Awalan waktu ma qabla al-fajri. Ini waktu sebelum fajar. Berkata mu'allif, wa hadza huwal waqtul awwalu, ini adalah waktu yang pertama bi'tibaril istiqadhi minan naum, berkaitan dengan masalah bangun tidur. Fa innan nususa, dikarenakan nas-nas dallat ala iddati a'malin, karena nas-nas ini ya telah menunjukkan akan beberapa amal kana yaf'aluhan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-fajr, yang biasa beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan sebelum fajar. Wa yumkinu taqsimu sunani fi hadzal waqti ila qismain, dan memungkinkan untuk membagi sunnah dalam waktu ini menjadi dua bagian. Ya, jadi sebelum fajar ini ya ini berkaitan dengan apa? Bangun tidur sebelum sholat fajar, gitu ya. Terbagi menjadi dua. Ya, dibagi oleh malam menjadi dua. Al-qismul awal. Qismul awal. Bagian yang pertama, al-istiqadhu minan naum, bangun dari tidur, wa ma yuqibu min a'malin, dan apa yang menyertainya berupa amal, kana yaf'aluha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya. Yang pertama, nah ini tatkala bangun tidur, yang pertama. Nanti silakan diringkas sendiri, ya. Yashusufahu bisiwak. Beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Yang dimaksud mulut itu apa? Giginya, gitu ya. Yang dimaksud itu, ya. Tutup mulutnya kuwabe, wah, ini enggak, ya. Tapi giginya. Yashusufahu bisiwaki ayyudallikuhu bisiwak. yakni menggosoknya dengan siwak, bersiwak. Jadi bangun tidur kemudian bersiwak. Di mana nih bersiwaknya? Di tempat tidur. Berarti ini nggak bisa diganti dengan gosok gigi. Pakai odol sikat gigi nggak bisa. Ya memang dengan siwak. Ya, dengan siwak yang kita punya. Ya, dengan siwak yang kita punya. Dan termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala dijadikan bersiwak nggak wajib. Itu hikmah. Seandainya bersiwak wajib, waktu repot sampean. Siwak balik-balik hilang yang piro itu ku. Ya, dikesak lali, dicuci wis gitu ya. Gitu, atau jatuh sampai jamuran gitu ya. Biasanya gitu. Jadi harus beli baru lagi, ya. Baik. Jadi ini yasusufahu bisiwaki ay yudalliku bisiwak. Ya ini menggosoknya dengan siwak. Apa dalilnya? An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yasusufahu bisiwaki. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau berdiri dari malam hari, beliau menggosok mulut beliau yang mulia dengan siwak. Ya, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim rahimahullahu taala. Wali Muslimin, dan menurut hadis Muslim fi riwayatin, dalam satu riwayat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama liyatahajjada yasusu fahu bisiwaki. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau berdiri untuk sholat tahajud, maka beliau biasa menggosok mulut beliau dengan siwak. Wasyausu dalkul asnani ardon bisiwaki, yaitu menggosok gigi ardon, yakni secara melebar, bisiwaki dengan siwak, ya, secara melebar, digosok sana ya, digosok ke dalam. Itu caranya. Jadi gosok ke dalam, ya, siwaknya. Giginya ini gosok kok siwaknya. Ya. Paham di sini insyaallah? Ini yang pertama. Bangun tidur lalu pegang siwak. Jadi bangun tidurku langsung siwakan, gitu ya. Lagunya diganti. Baik, yang kedua,
Yaqulu dzikra al-warida indal istiqadhi minan naum. Membaca, mengucapkan zikir yang diriwayatkan pada saat bangun tidur. Ini semuanya kita sudah hafal, hafal kebuat cawut ya. Yaitu wa huwa ma jaa fi sahihil Bukhari min hadits Hudzaifah radhiyallahu an qala, dia berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama, jika beliau ingin tidur beliau membaca bismikallahumma amutu wa ahya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Hafal nggih? Lek hafal njaluk uruk putune. Bismikallahumma amutu wa ahya, dengan menyebut asma Allah ya. Ya Allahumma ya Allah, amutu aku mati, wa ahya dan aku hidup. Artinya aku hidup dan mati adalah dengan menyebut asma Allah. Wa idza staiqadha min manamihi qal, dan jika beliau bangun dari tidurnya beliau membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita dan kepadanya tempat kembali. Ya, demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Ada doa lagi yang lain? Kita membaca doa apa? Allahumma alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikrihi. Gitu ya. Itu juga doa bangun tidur. Sing niki hafal? Napa? Ben tau krungu gitu ya. Saiki gak eling blas. Ya. Jadi alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikrihi gitu ya. Segala puji bagi Allah yang memberikan afiah kepada aku pada tubuhku dan yang telah mengembalikan rohku pada jasadku, gitu ya. Waradda alayya ruhi wa adzina li bidzikrihi, dan yang memberikan izin kepada aku untuk berzikir menyebutnya, gitu ya. Ya, seperti itu. Itu diantara doa Nabi juga, ya. Di samping alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Juga tadi itu doa alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikrihi. Demikian. Baik, paham di sini insyaallah? Yang kedua, yamsahu nauma an wajhihi. Beliau mengusap tidur dari wajah beliau. Maksudnya apa? Mengusap kantuk dari wajah beliau. Jadi usap wajah beliau. Ya, jadi bersiwak, kemudian membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian setelah itu mengusap wajah, diusap ya dengan tangannya. Kemudian apa? Wa yanzuru ilas sama, lalu melihat ke langit. Yang keempat dan yang kelima, wa yaqra'u al-ayati al-ashra al-akhirata min surati Ali Imran. Membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Ya, kalau enggak hafal ya maca Quran, enggak ada masalah. Ya, baca Quran atau di, tulisan ya tempel dibaca direpek. Ya 10 dina diamane lak wis hafal lah. Nggih napa mboten? Napa? 10 napa 40? Saapale nggih wis diwaca nggih, enggak wajib ngapalno, enggak wajib. Ya enggak wajib ngapalno. Wa hadhi thalathu sunanin, ya, dan sunnah wa hadhihi thalathu sunan ja'at fi hadits Ibnu Abbas, ya. Jadi 3 sunnah-sunnah ini datang dalam hadis Ibnu Abbas al-muttafaq alaih yang disepakati kesahihannya. Annahu bata lailatan inda Maimunah, bahwasanya dia pernah menginap di sisi Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah bibinya. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, aku pun tidur di ardil wisada, lebarnya bantal. Jadi bertiga tidur bareng ini, Ibnu Abbas, Rasulullah, dan Maimunah. Ibnu Abbas tidurnya di lebarnya bantal. Lebarnya misalkan bantalnya panjang gitu ya. Ibnu Abbas sirahnya kepalanya sirai lebarnya bantal. Gini ya. Jadi mujur ke sini.
Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri beliau Ibunda Maimunah tidur di panjangnya bantal. Begini, paham di sini ya? Jadi kepalanya Nabi sama Ibunda Maimunah tidurnya di sini, sementara Ibnu Abbas di sini. Paham insyaallah? Paham? Betul ya? Kemudian kata beliau, ya, sementara Rasulullah SAW dan istri beliau tidur di panjangnya bantal. Lalu Rasulullah SAW pun tidur hingga separuh malam, ya, atau sebelum separuh malam sedikit, atau setelahnya sedikit setelah separuh malam. Kemudian Nabi pun bangun, lalu beliau duduk, kemudian mengusap tidur dari wajah beliau, ini mengusap kantuk dari wajah beliau dengan tangannya, diusap, ya, diusap. Tsumma qara al-'ashra al-ayat al-khawatim min surati Ali Imran. Kemudian beliau membaca 10 ayat penutup dari surah Ali Imran. Kemudian beliau pun summa qama ila shannin mu'allaqatin. Beliau berdiri menuju shannin, yaitu qirbah, yaitu tempat air yang terbuat dari kulit. Gitu ya. Kemudian beliau wudhu darinya dan memperbagusi wudhunya. Kemudian beliau berdiri untuk salat. Nah, ini paham ya? Ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membaca surat tadi itu, ya, 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, ya, dari surat Ali Imran. Yang berikutnya, wa fi riwayatin li Muslimin, dan di dalam sebuah riwayat milik Imam Muslim rahimahullahu taala, faqama Nabiullah sallallahu alaihi wasallam min akhiril lail. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri di akhir malam. Lalu beliau pun keluar, lalu beliau melihat ke langit, tsumma tala hadhil ayah. Lalu beliau membaca ayat ini, yakni inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Nah, ini ayatnya. Dari sini nah, ini dari ayat 190 sampai ayat 200. Nggih, dari sini. Kok melok sih. Nah. Baik, sampai sini ya, paham ya? Jadi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Sampai akhirnya dibaca sampai ayat yang ke-200. Paham di sini ya? Enggak apal jadi tempel. Kepingin ngapa nggak ditulis dhewe gitu ya. Nah, PE lek maca duduk tulisannya enggak bisa maca. Ya, dihafalkan ya. Jadi kita punya komitmen untuk mengamalkannya, gitu ya. Jadi bangun tidur, ngambil siwak, bersiwak, gitu ya. Kemudian juga berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian bersiwak enggak apa-apa diwala-wali ya. Kemudian keluar ya. Tadi itu kan keluar ya. Keluar kemudian melihat ke langit lalu membaca ayat tadi itu, 10 ayat tadi itu. Ya. Jadi kalau itu dilakukan kira-kira ngantuk ngono ilang ya. Gimana mboten kira-kira? Kira-kira ngantuk ilang. Baik. Kita lanjutkan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Utawa apa meneh iki metune melayu. Tambah ilang kira-kira ya. Baik. Yamsahu nauman wajib yadi. Gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya amal ini bisa dibolak-balik ya, enggak harus urut. Perhatikan di sini. Kemudian setelah beliau membaca ayat itu, beliau mengusap tidur dari wajah beliau dengan tangannya, ya. Yani ayyam sah ainaihi biyadi. Ada keterangan lagi, yaitu mengusap kedua matanya dengan tangannya. Jadi mengusap kedua
matanya dengan tangannya atau dengan tangannya seperti ini gitu ya. Liyam sa'athara naum, untuk mengusap bekas tidur ya, wasanu yal qirbah. Taib. Paham di sini insyaallah? Kita lanjutkan yang berikutnya. Wa fi riwayati Muslimin bayanun lima yaqra'uhu min ma yaqra'u man arada tatbiqa hadis sunnah. Dalam riwayat Muslim terdapat penjelasan apa yang beliau baca, yaitu bagi orang yang ingin mengikuti sunnah ini. Fa inna yabda min qauli ta'ala, karena beliau memulai dari firman Allah tadi sudah kita bacakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Berarti jumlahnya 11 ya, bukan 10 gitu ya. Ya, jadi 11 bukan 10. Jadi 11 kan melok 10 ae nggih. Ini mboten? 11 melok 10. Ada enggak ada masalah. Taib. Ila khatimati Ali Imran, sampai kepada penutup Ali Imran. Wa fi qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadhil ayat, dan di dalam bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi ayat ini, qabla wudu, sebelum wudu, dalilun ala jawazi qiraatil Qur'an ala ghairi taharah minal hadatsil asghar. Maka ini sebagai dalil bolehnya membaca Quran tanpa wudu, ala ghairi taharah, tidak di atas suci, minal hadatsil asghar, dari hadas kecil. Dari orang yang berhadas kecil tidak apa-apa baca Al-Quran, baca lo ya, beda dengan menyentuh mushaf, beda baca gitu ya. Kalau menyentuh mushaf di sana ada khilaf di antara para ulama. Ya, ada yang membolehkan dalam keadaan hadas kecil, ada yang tidak membolehkan, tapi sepakat semuanya tatkala menyentuh mushaf itu hendaknya wudu, karena Al-Quran itu mulia dan tidak memuliakan Al-Quran kecuali orang mulia tentunya kan gitu ya. Dan kita semuanya adalah orang yang paling berhak memuliakan Al-Quran, dan jangan menyentuhnya kecuali kita dalam keadaan berwudu, sekalipun khilaf di antara para ulama tentangnya. Tapi tetap sepakat gitu ya, adab di antara kalau kita membaca adab membaca Al-Quran mesti diawali wudu, mesti wis gitu ya. Itu tidak ada khilaf tentang masalah itu. Paham di sini insyaallah? Paham ya? Baik. Selanjutnya yang keenam, biar lengkap, ghuslul yadaini salasan, membasuh dua tangan 3 kali. Jadi jangan langsung napa tangi turu bengine kok ya, langsung cukup panganan apa, jangan. Ya. Jadi membasuh tangan dulu. Jadi membasuhnya itu ada bukan dicelupkan tapi dituang, disiramkan, digerojokno gitu ya. Kalau keran ya gampang keran ya. Tapi kalau itu misalkan jeding ya, maka jadi celupno, tapi ngambil cebok kemudian disiramkan ke tangannya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza stayqadha ahadukum min naumi fala yudkhilu yadahu fil ina hatta yaghsila thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduh." Ya, jika salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka jangan masukkan tangannya ke wadah tempayan hingga dia mencucinya 3 kali. Dikarenakan apa? Dia tidak tahu di mana tangannya tadi malam itu nginep. Kan gitu ya. Nggak tahu dikempit di tangannya iki membengi kan gitu karo. Ya, nggak tahu. Ya, di zaman dulu ada orang yang ngengkel masalah ini, nggak oleh kok malah nantang gitu ya, nggak boleh kok malah nantang. Aku dia jawab tatkala dikasih hadis ini, ya fa innahu la yadri aina batat yadahu. Nggak boleh itu langsung dicelupno, nggak boleh. Ya, harus apa? Harus dibasuh dulu 3 kali. Dia malah bantah, enggak, aku kalau tidur tahu tanganku taruh mana. Ini kan berarti melecehkan sunnah bener. Akhirnya begitu bangun tangannya masuk duburnya. Melbu, Dek. Ya, masuk di duburnya, tangannya itu masuk di tanggung. Ya, hukuman nero jare nero. Ya, jadi tangannya ini masuk ke dalam lubang duburnya. Ya, itu hukuman bagi orang yang napa jenenge melecehkan sunnah, ya, melecehkan sunnah. Baik. Maka di sini ada khilaf para ulama tentang hukum membasuh kedua tangan 3 kali setelah bangun tidur. Menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama, mazhab Hambali berpendapat itu hukumnya wajib. Ya.
Ini hukumnya wajib. Ya, di antaranya ini yang dirajikan juga oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala dalam syarahnya atas Umdatul Ahkam. Dan mereka mazhab Hambali berdalil dengan hadis yang sebelumnya, yakni idza staykhadha ahadukum min naumi fala yudkhilu yadahu fil ina hatta yasila thalathan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari mencelupkannya sebelum membasuhnya. Gitu ya. Dicelupkan tidak boleh sebelum basuh. Ya, maka hukum asal dalam larangan itu adalah litahrim, untuk pengharaman, dan tidak ada pemaling wala sarif lin nahyi. Tidak ada pemaling bagi larangan itu dari tahrim, dari pengharaman menuju yang bukan haram. Tidak ada pemalingnya. Di mana yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam manahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang kularang kalian darinya maka jauhi. Ini pendapat yang pertama. Wal qaulu tsani, dan pendapat yang kedua, annahu mustahab, itu hukumnya sunnah. Wa bi qala jumhurul ulama, dan dengannya jumhurul ulama berpendapat, Maliki, Syafi'i dan Hanafi rahimahumullahu taala, dan mereka berdalil dengan keumuman hadis atau keumuman firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Ya, hai orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri menuju sholat maka basuhlah wajah kalian tanpa menyebutkan tangan dulu. Dan ini berlaku baik yang bangun tidur atau yang tidak bangun tidur. Paham di sini? Ini pendapatnya jumhur ulama. Ya, bahwasanya Allah azza wa jalla merintahkan untuk wudu, ya, min ghairi ghusril kaffain, tanpa mencuci dua tapak tangan. Wal ayatu ammah liman qama min naumil laili wa ghairi. Dan ayat tadi itu bersifat umum bagi orang yang berdiri bangun dari tidur atau yang selainnya. Ya, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua yaitu sabda Nabi, fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Ya, maka sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu, sesungguhnya dia tidak tahu di mana tangannya menginap. Ya, maka ini ta'lilun yadullu ala istihbab. Ini adalah alasan yang menunjukkan akan istihbab, sunnah, tidak wajib. Ya, kenapa? Li'anna najasatal yadi mashkukun fiha. Dikarenakan najisnya tangan itu diragukan. Tangan kita mau tidur sudah wudu. Sunnahnya kan wudu ya. Nanti kan ini bangun tidur, nanti akan sunnah mau tidur ya, wudu. Suci enggak? Suci wes. Setelah itu tidur. Nah, dalam keadaan kita suci, tidurnya tidur tangan kemana-mana, tahu enggak? Tahu. Berarti najisnya ini najis yakin atau najis ragu-ragu? Hah? Ragu-ragu, gitu ya. Nah, kalau kita bertemu dengan ragu-ragu, pilih yang mana? Yakin atau ragu-ragu? Hah? Ayo, yakin atau ragu-ragu? Hah? Iki najis tangga, iki gitu ya. Pilih pun di sampean. Najis. Dalile. Ya, hukum asal najis enggak, milih enggak. Karena apa? Hukum asalnya suci, najisnya ragu-ragu. Gitu ya. Maka al-yaqinu la yazalu bi asyak. La yazulu bi syak. Yakin enggak bisa lengser dengan keraguan. Ya kan usulnya kan gitu. Gitu ya. Jadi kalau ragu-ragu, iki najis enggak, berarti suci, karena hukum asalnya suci. Berbeda kalau ragu-ragunya iki mang suci apa najis gitu ya. Najisnya yakin, sucine ragu-ragu, berarti hukumnya najis kan gitu ya. Aku mang wis cawi apa dorong, hukum asal dorong kan gitu ya. Hukum asal dorong berarti najis kabeh awake kan gitu ya. Jadi kembalikan kepada hukum asal. Paham di sini? Dan ini ada analoginya jumhur ulama. Paham di sini insyaallah? Jadi tidur suci tangannya. Gitu ya. Nah, kenajisan tangan itu maskuk, diragukan. Kecuali kalau bangun tidur misalkan gitu ya. Lalu ngambu tangan, apa kirain gitu ya. Lah ambune ternyata barang sing metu teko mburi, misalkan gitu ya, ambune. Kira-kira najis enggak? Ya najis ngono ambune kan gitu ya. Ambu gak ono, werna gak ono, rasa ya gak ono kan gitu ya. Ya berarti hukum asalnya suci. Ya, untuk mengatakan najis itu membutuhkan dalil. Paham insyaallah? Baik.
Ya, ini dalilnya jumhur ulama. Maka menunjukkan bahwasanya mencuci tadi itu hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Ya, hukumnya apa namanya? Bukan wajib tapi sunnah. Lah, kalau sunnah berarti dikerjakan apa enggak? Hah? Lek sunnah berarti dikerjakan apa ditinggalno? Jadi podo ae sakjane secara amal, baik yang mewajibkan atau menyunahkan sama, podo ngelakoni. Ngoten lho, podo ae, cuma beda penetapan hukum. Yang satu mengamalkan karena meyakini wajib, yang satu mengamalkan karena meyakini sunnah. Dua-duanya sama mengamalkan. Ngoten. Ojo sampai meyakini sunnah, watasane sunnah ngono. Jadi itu ahlu sunnah sampean lek ngono. Paham tadi ya? Ya itu. Jadi sunnah itu untuk diamalkan, bukan untuk ditinggalkan. Jadi dua-duanya sama secara amal, cuma beda memberikan hukum. Dua-duanya mengamalkan, baik jumhur maupun mazhab Hambali mengamalkan. Tapi cuma beda menentukan hukumnya saja. Ya, tidak berbeda dalam pengamalan. Baik. Oleh karena itulah muallif mengatakan maka yang hati-hati bagi seorang muslim itu adalah mengambil pendapat yang pertama, gitu ya. Karena kekuatan dalil mereka dan tidak adanya pemaling dari wajib. Ya, adapun beristidlal dengan ayat tersebut maka itu berlaku umum dalam wudhu secara mutlak. Berbeda dengan pendalilan pendapat yang pertama, maka itu dalam kondisi yang makhsusah, kondisi yang dikhususkan. Demikian sama sekalian kalau Allah Subhanahu wa taala. Paham insyaallah di sini? Baik. Nah, cukup nggih? Terus nong ya, Kak. Tutuk. Baik, demikian. Kita sampai pada membasuh kedua tapak tangan. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang al-istinsyaku wal istinsyaru bil ma'i salasan. Baik. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau bertanya kita persilakan. Tafadhol, monggo. Ada yang bertanya, kalau bisa jawab kita jawab, kalau tidak ada ya kita tangguhkan. Bismillah. Sholat syuruk itu harus dilakukan di masjid atau dilakukan Suruk. Baik, salat suruk jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala dilakukannya adalah di masjid, bukan di rumah. Karena dalil yang berbicara tentang masalah itu menunjukkan di masjid. Ya. Jadi tatkala seseorang itu habis sholat subuh, kemudian dia diam di tempat sholatnya berzikir sampai matahari terbit. Begitu matahari terbit, setelahnya benar-benar terang, lalu dia sholat sunnah 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji. Sempurna dan sempurna. Gitu ya. Itu sholat syuruk itu dilakukannya di masjid, bukan di rumah. Paham di sini ya? Jadi duduk diam di masjid dari subuh sampai matahari terbit. Jangan melihat jadwal syuruk loh ya. Jadwal syuruk itu jadwal matahari terbit. Ya itu berarti seringnya sih untup-untup gitu ya. Itu jangan sholat, malah tidak boleh gitu ya. Sekitar 15 menitan lah setelahnya. Misalkan jadwal syuruknya itu jam 5:15 ya setengah 6. Misalkan gitu ya. Jadi jangan langsung. Jadwal tuluk biasanya ya. Tuluk terbit itu jangan langsung, ditunggu 10 atau 15 menit setelahnya baru kemudian kita sholat 2 rakaat. Paham insyaallah ya? Itu di masjid, bukan di rumah tapi di masjid. Dalam? Kalau perempuan ya aktivitasnya beda gitu ya. Ini berlaku untuk yang di masjid. Ya, di masjid. Jadi kalau ibu-ibu pengen mendapatkannya ya ke masjid. Minta izin sama suaminya ke masjid gitu ya. Pokok gak koter di omahe kan gitu ya. Sarapan nih gak koter gitu ya. Jadi kalau misalkan suaminya ke masjid dapat pahala sebesar itu, misalkan istrinya di rumah dapat pahala yang sama. Kenapa? Karena seandainya istri nggak mau melakukan tugasnya, kan jadinya suami yang melakukan di rumahnya kan gitu ya. Nah, jadi itu keutamaan masing-masing ya. Baik.
Karena beberapa kendala saya tidak sholat berjamaah di musola. Kata teman-teman atau ibu-ibu, meskipun cewek wajib berjamaah. Kalau tua, enggak ada bu. Tua muda, gitu ya, perawan nggak perawan, podoai semuanya itu apa? Sholatnya, afdolnya di rumah. Untuk kaum perempuan, kaum wanita, gitu ya. Tua muda sama saja, gitu ya. Bukan berarti oleh sing nom-nom tok sing ayu-ayu iki gak oleh nang masjid gitu ya. Tapi lek sing tuwek-tuwek sing elek-elek oleh, enggak gitu semuanya gitu ya. Semuanya enggak boleh. Kok enggak boleh? Afdolnya di rumah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan secara umum gitu ya. La tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian menghalangi hamba-hamba wanita Allah semuanya, yang perempuan, tua, muda, semuanya, gitu ya. Jangan dilarang dari datang ke masjid-masjid Allah. Wa buyutuhunna khairun lahun, dan rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka. Ya, demikian ya. Jadi yang tidak wajib cewek muda ndak ya, semua ndak wajib. Semuanya ndak wajib, ibu-ibu ndak wajib, tua, muda ndak wajib. Cewek tua, cewek muda ndak wajib. Ya, para cewek baik muda tua afdolnya di rumah, bukan di masjid. Tapi nggak dilarang dia datang ke masjid, dan ndak boleh dilarang datang ke masjid. Dan bahkan disediakan tempat khusus untuk para cewek di masjid, kan gitu ya. Karena pertanyaan ini cewek dengan ini. Wallahu taala a'lamu bishawab. Nah, misalkan kita ke masjid atau mushola, Langsung. oh iya, bisa. Masya Allah. Misalkan kita sholat ke masjid atau mushola di dekat rumah kita, kemudian kita datang ke situ, kita sendiri yang adzan, kemudian iqamah juga sendiri, kemudian sholatnya juga sendiri. Mantap. Artinya tidak ada jamaah yang datang dan tidak ada yang sholat kecuali kita sendiri. Apakah itu sudah termasuk dalam hukum memenuhi kewajiban sholat jamaah atau bagaimana itu? Terima kasih. Baik. Melas sampean ini. Adzan dhewe, salat dhewe ngoten ya. Heeh. Tapi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala nyeluk-nyeluk kana sing mara ngoten nggih. Tapi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala seperti yang ditanyakan tadi itu. Tatkala seseorang kita ya di satu masjid kita masuk nggak ada orang, akhirnya kita adzan sendiri. Wis adzan ngenteni suwe kana sing teko qomat dhewe, dadi imam dhewe ya. Apakah sudah termasuk memenuhi salat berjamaah? Iya sudah, gitu ya. Intinya adalah di masjid sekalipun kita sendirian, gitu ya. Dan muslim itu bukan hanya dari bangsa manusia. Ada muslim lain dari bangsa jin. Ya sampean salat tapi Allahu Akbar. Gak ngaran mburi ngomong amin. Lah. Ya. Jadi itu sudah termasuk salat berjamaah. Dapat pahala salat berjamaah. Jadi tidak ada masalah, yang penting adalah di masjid. Ya, yang penting adalah di masjid. Ya, seperti itu. Dan itu sering kita dapati di masjid-masjid kita, banyak yang seperti itu ya. Banyak. Kita dulu pernah kontrak di Malang gitu, depan masjid ya gitu kok. Tuhur, asar, adzan dhewe ya, qomat dhewe ya, salat dhewe biasa. Maghrib baru ada, isya wis kalong, subuh kayak tambah temen. Itu kebiasaan ya. Dan itu perlu untuk diingatkan terus bahwasanya masjid dibangun untuk diramaikan. Ramainya adalah dengan salat berjamaah, bukan hanya Jumatan toh, tapi salat lima waktunya itu adalah kewajiban. Itu adalah kewajiban kita semuanya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Apa saja yang diizinkan
untuk tidak menjalankan sholat wajib tepat waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, disebut waktu yang tepat waktu itu toleransinya antara min dan plusnya pas azan itu berapa lama? Mungkin setengah jam setelah azan itu masih masuk waktu yang utama atau bagaimana? Jamaah apa ijenan nih? Ya tetap jamaah, mungkin ada ulur yang sehingga tetap mungkin perjanjian berdua untuk berjamaah. Asal jamaah gitu ya, maka boleh untuk ditunda. Pokoknya berjamaah. Apalagi ada udzur ya. Kalau itu ada keperluan, misalkan pokoknya asal berjamaah maka boleh ditunda. Terutama bagi orang-orang yang tidak bebas, kayak misalkan jenengan jadi karyawan pabrik misalkan gitu ya. Ya, jadi karyawan pabrik misalkan sholat asar. Lek sholat duhur ngono pas istirahat. Sholat asar misalkan gitu ya. Ya, maka ya karena ada udzur ya, maka di sana boleh ditunda. Dalam arti ditunda itu dalam keadaan dia berjamaah, tetap berjamaah. Kalau sendirian jangan. Tapi kalau berjamaah maka ditunda. Ditunda misalkan setengah jam, ya 1 jam misalkan. Pokoknya dalam keadaan berjamaah. Ya, afdolnya di awal, jangan sampai dia di akhir. Paham di sini insyaallah? Baik. Nggih. Amal fardu tahajud yang terlewat demi sholat subuh. Tahajud terlewat demi sholat subuh karena tidak bisa menyatukan keduanya. Kerinan. Baik. Mungkin bagi sebagian di antara kita yang misalkan susah untuk bangun di tengah malam gitu ya, karena satu hal, karena udzur misalkan seterusnya, maka sholatlah di awal malam sebelum tidur. Apakah itu 1 rakaat atau 3 rakaat sebelum tidur, sholat ya, sholat malam ya, kemudian nanti bangun ya subuh, sholat subuh, nggak ada masalah. Itu termasuk sudah qiyamul lail, sudah mendirikan malam. Jadi tidak harus ada di setelah tidur, di tengah malam atau sebelum subuh. Tidak harus, tidak wajib. Semuanya itu bergantung dengan kondisi masing-masing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada Abu Hurairah, jangan tidur sebelum sholat witir. Abu Bakar sholatnya witir lalu tidur. Umar sholatnya tidur kemudian witir. Kan seperti itu ya. Jadi masing-masing sesuai dengan kondisinya. Jadi ya lihat kondisinya masing-masing. Seperti penanya ini ya. Ya maka kalau tidak bisa maka sholatlah malam sebelum tidur ya, witir 1 atau 3 rakaat kemudian baru tidur. Lalu apakah boleh sholat subuh dilakukan di pagi hari? Memang sholat subuh di pagi hari, tidak mungkin di siang hari. Ya jelas boleh kan. Ya. Tapi kalau sholat subuh matahari wis nyentrong boleh. Kalau tadi itu ketiduran, baru tidur tatkala matahari sudah tidur temenan lo yo, nggak mateni beker muni kering, aduh kok ceret, ya wes nggak ada udzur, dosa dia. Ya, tapi kalau yang benar-benar ketiduran, tidur habis isak gak ngelirir kecuali jam 09.00 awan, jangan ngelirir belas wes, ya langsung sholat subuh seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya ya dengan para sahabatnya berjamaah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Tapi secara singkat nomor 2 seakan nggak diwaca. Yang kedua dari Musdalifah di Jalan Semeru. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ingin bertanya bagaimana jika ada seorang yang melakukan sholat taubat dilakukan setiap ada sholat maghrib, apakah ada sunnahnya dari Rasulullah? Baik jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala salat taubat itu dilakukan tatkala seorang itu benar-benar mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari satu dosa dan tidak dilakukan terus menerus ya. Tobat dari satu dosa apa? Dari satu dosa apa ya, dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala darinya, kemudian dia sholat ya. Lalu kapan melakukannya? Yo kapan saja, tidak harus maghrib. Kalau tobatnya maghrib yo maghrib, tobatnya isya yo isya, tobatnya duhur yo duhur gitu ya. Dan tidak terus menerus tiap hari sholat tobat ya nggak perlu gitu ya. Kalau ba'da maghrib yo sholatnya ba'diyah maghrib, kalau ba'da isya sholatnya ba'diyah isya, kan itu ya bukan sholat taubat. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga terakhir ya. Nah, yang ketiga dari Hafiz Salman Rahman di Malang, ingin menanyakan
menanyakan tentang bolehkah kita berwudu dengan air 1 mud di dalam wadah tetapi tanpa disiramkan, melainkan tangan masukkan dalam wadah untuk mengambil air tersebut, kemudian dibasuh dulu 3 kali dengan cara disiram. Apakah hal tersebut sah wudunya? Baik, dalam masalah ini ada riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala dalam hadis Bukhari Muslim. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala mencontohkan bagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan da'a biwudu. Dalam hadis itu minta diambilkan wadu. Diambilkan wadu. Wadu itu adalah alma lil wudu, air untuk wudu, diambilkan. Berarti kalau diambilkan itu airnya kira-kira sak kolah atau kurang dari 1 kolah. Sopo kate kuat ngangkat air banyu sak kolah kan itu ya. Kurang dari satu kolah diambilkan. Kemudian apa? Beliau summa sobba yadaihi. Beliau menuangkan kedua tangannya. Dituangkan kalau tangannya dibersih 3 kali. Setelah tangannya suci lalu fa adkhala yadahu fil ina. Baru kemudian beliau masukkan tangannya ke dalam wadah, gitu ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya boleh tatkala tangan ini sudah suci, sudah benar, kemudian dimasukkan ke wadah, langsung wudu ngambil dari air itu boleh, tidak ada masalah, ya. Itu yang dipraktekkan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, gitu ya. Jadi itu boleh, ya, tidak ada masalah, ya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Cukup insyaallah, ya. Baik, kita akhiri wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.